Oke, halo semuanya. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan hasil, analisis kami yaitu terhadap penerapan manajemen risiko dengan perusahaan multinasional yaitu Astra International. Nah, pertama-tama, perkenalkan diri dulu, nama saya Jeki, terus tim kami ada Jalin Jelina, Selintan, Yogi Rizky, Kelin Evangelista, dan Ria Hartoko. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke profil perusahaan ya. Nah, jadi PT Astra International ini berdiri pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Incorporated. Nah, pada tahun 1990 perseorangan mengubah namanya menjadi PT Astra International. Nah, dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat. Nah, Astra International ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BI) sejak 4 April 1990 dengan kode ASII. Jadi PT Astra International ini udah memiliki kantor pusat yang berada di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman. Dan PT Astra International ini sudah mengembangkan usahanya ke berbagai jenis, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Next. Metode penelitian. Jadi pada umumnya penelitian itu tujuannya untuk mendapatkan sebuah hasil, terus digunakan sebuah penyelesaian atau pemecahan suatu masalah atas apa yang diteliti. Metode penelitian tuh bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan biar bisa dapat tujuan efektif dan efisien. Jadi itu menggunakan data sekunder. Terus jenis metode penelitian ini tuh bisa dilaksanakan dengan penelitian dasar berdasarkan data yang ada dengan dukungan dari jurnal-jurnal yang ada di kayak Google Scholar ataupun kayak beserta kayak dari annual report juga bisa dari Astra International langsung. Terus kalau misalnya untuk yang annual report itu mereka bisa akses langsung di website dari astra.co.id. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan PT Astra International ini tuh punya beberapa bisnis di berbagai bidang seperti otomotif, terus jasa keuangan, alat berat, teknologi bisnis, logistik, dan juga infrastruktur. Kalau misalnya untuk kelompok kami, di sini tuh kami bakal fokuskan pada bagian otomotif yang udah bekerja sama beberapa company di beberapa negara dengan mengumpulkan data-data yang ada gitu. Operasi variabel. Jadi kalau misalnya untuk operasi variabel ini ada pengertian dari beberapa peneliti. Contohnya dari Sugiono. Kalau misalnya bagi Sugiono ini operasional variabel itu kayak sebuah atribut atau sifat dan nilai yang berasal dari sebuah objek. Kemudian kegiatan yang memiliki berbagai variasi tertentu yang udah dipastiin sebelumnya kalau misalnya penelitian itu punya tujuan berbagai hal tuh bisa dipelajari dan dapat membuat atau meringkas menjadi sebuah kesimpulan. Terus untuk metode penelitiannya ada 2 macam sebenarnya. Yang satu berdasarkan variabel independen sama variabel dependen. Kalau misalnya yang variabel independen tuh kayak variabel bebas yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel yang terikat lainnya itu terikat satu sama lain. Kemudian variabel independen ini juga merupakan sebuah variabel penelitian yang bisa mempengaruhi faktor-faktor yang diukur dan ditentukan oleh peneliti sebagai hubungan antar fenomena yang diamati. Terus yang kedua tuh variabel dependen. Kalau misalnya variabel dependen itu disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel dependen itu merupakan sebuah hal yang bisa jadiin fokus penelitian. Variabel itu terikat satu sama lain juga, tapi merupakan variabel output, kriteria, dan variabel hasil atau dependen. Variabel terikat ini tuh variabel yang dapat dipengaruhi atau diciptakan oleh variabel bebas. Terus yang terakhir ada yang metode analisis. Yang diterapkan sama penelitian ini punya tujuan untuk metode yang diterapkan sama penelitian ini untuk mencapai pemahaman tingkat maksimal. Jadi untuk penelitian ini kita tuh pakai metode analisis yang berdasarkan metode kuantitatif.
Metode ini digunakan untuk menjelaskan subjek serta data yang terkumpul dalam kejadian nyata dari PT Astra International, dengan landasan data-data yang didapatkan dari sumber terpercaya untuk mempermudah proses penelitian. Kalau misalnya untuk metode kuantitatif sendiri itu punya banyak arti dari penelitian, misalnya dari menurut Ari Kunto, penelitian kuantitatif itu, sebuah penelitian yang kebanyakan tuh didominasi sama angka. Terus dimulai dari pengumpulan data, penafsiran, hingga penjelasan mengenai bagaimana sebuah variabel itu bisa mempengaruhi variabel yang lainnya. Lalu next, bab 4. Thank you. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dan pengelolaan berbagai risiko bisnis pada PT Astra. Jadi salah satu dari anak perusahaan di PT Astra International, salah satunya tuh Astra Honda Motor. Ini tuh mereka telah menerapkan teknologi yang yaitu Autonomous Rack Picking System APRS yang berbasis Industri 4.0. Jadi mereka menerapkan sistem ini tuh memiliki tujuan untuk dapat mengoptimalkan pencatatan barang serta mengurangi risiko ergonomi yang terutama tuh di bagian warehouse. Nah, kegiatan warehouse tuh biasanya pada umumnya tuh melakukan kegiatan kayak penyimpanan barang, pengambilan barang atau yang memiliki resiko ergonomi tingkat sedang dan tinggi. Kemudian resiko dan bahaya ergonomi itu kayak meliputi ketidaknyamanan, cedera, gangguan otot, nyeri, bahkan gangguan yang disebabkan oleh praktik kerja pada tempat kerja yang tidak ergonomis. Resiko ergonomis ini tuh memungkinkan dapat menimbulkan dari kesalahan dari postur manusia saat bekerja. Terus ini tuh penting bagi perusahaan atau kita untuk meresponnya dengan cepat dan tepat terhadap resiko ini. Ini tuh biar mencegah timbul adanya resiko ini lagi dan kayak menghindari efek negatif pada para pekerja. Kemudian sistem APRS ini tuh yang digunakan tuh dia kayak berbasis robot yang berbasis digital yang kita dapat memanfaatkannya tuh kayak meminta robot ini kayak menyimpan barang pada lokasi tertentu yang kita mau. Terus kayak dapat mengambil barang yang kita perlu juga. Jadi penerapan sistem ini tuh kayak meningkatkan efisiensi proses kerja pada warehouse serta mendukung penerapan social distancing antar pekerja dalam mengikuti protokol COVID-19. Pandemi ini kan kayak mewajibkan kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Terus berdasarkan laporan berkelanjutan 2020 Sustainability Report pada PT Astra International Tbk, tertulis bahwa melalui inovasi penerapan sistem APRS ini pada Astra Honda Motor, ini tuh mampu berhasil menurunkan resiko bahayanya ergonomi di tempat kerja sebesar 78%. Nah, kemudian ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko bisnis pada perusahaan Astra International akan dijelaskan oleh selanjutnya. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas cara yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko bisnis dalam perusahaan Astra International, yang terbagi dari beberapa bagian yaitu financial asset risk, physical asset risk, human asset risk, market risk, liquidity risk, credit risk, dan operational risk. Next slide. Pertama itu financial asset risk, yaitu resiko yang dihadapi perusahaan yang terjadi berkemungkinan kehilangan uang pada investasi usaha bisnis. Dampak kerugian ini dapat dinilai dan diukur dengan uang atau berkaitan dengan segala bagian keuangan seperti laba atau profit, aset, dan lain sebagainya. Salah satu rumus yang dapat digunakan dalam menghitung keuangan perusahaan ini adalah cash ratio, di mana dengan menggunakan rumus ini perusahaan akan mengetahui
cash yang ada dalam perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus kas tambah setara kas dibagi dengan hutang lancar dalam perusahaan. Apabila hasilnya di atas 0,5 hingga 1 dinyatakan dalam kondisi baik, namun jika di bawah 0,5 dinyatakan sebaliknya. Kemudian tujuan perhitungan ini untuk mengukur besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan likuiditas yang dimiliki. Berikut merupakan cash ratio dalam perusahaan Astra International pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,55 atau 55,46%. Apabila berdasarkan perhitungan tersebut, maka Astra International mengalami cash ratio sebesar 0,55 kali atau tepat berada di 0,5 kali. Tentunya tidak mengalami risiko keuangan dan status keuangan perusahaan dalam kondisi yang stabil serta perusahaan mampu mengelola keuangan dalam perusahaannya dengan efektif dan efisien. Next slide. Dan yang kedua ada fiscal asset risk. Dalam bagian ini yang menjadi fisikal aset perusahaan Astra International adalah aset tidak lancar dalam perusahaan tersebut. Aset tersebut berupa wujud dan fisik. Dan resiko pada bagian ini berkaitan dengan terjadinya kerusakan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan serta pengurangan nilai aset perusahaan. Beberapa kerugian dan risiko identifikasi yang berkemungkinan terjadi dalam perusahaan akan mengurangi fisikal aset dalam perusahaan. Contoh identifikasi risk dalam perusahaan ini dapat berupa yang pertama itu kerusakan yang terjadi pada mesin produksi spare part. Yang kedua, memproduksi spare part yang tidak sesuai. Yang ketiga, terjadinya pencurian atau kerusakan terhadap properti yang dinyatakan sebagai aset investasi perusahaan. Kemudian terjadinya kondisi depresiasi atau penyusutan nilai aset dalam perusahaan. Yang ketiga ada human asset risk. Jadi pada bagian ini risiko yang akan terjadi berkaitan dengan sumber daya manusia. Risiko yang timbul dalam bagian ini berpotensi merugikan salah satu aset dalam perusahaan karena sumber daya manusia ini merupakan salah satu aset dari perusahaan. Pemimpin perusahaan Astra harus mampu mempertahankan, meningkatkan, mengelola, dan melakukan pelatihan karyawan serta merekrut karyawan dengan baik. Beberapa human asset risk yang berkemungkinan terjadi dalam perusahaan ini dapat berupa kesalahan kerja karyawan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, karyawan masih belum sepenuhnya menguasai pekerjaan, dan karyawan penting dalam perusahaan mengajukan pengunduran diri. Next slide. Yang selanjutnya ada market risk. Jadi bagian ini terdapat risiko yang akan terjadi dalam perusahaan berhubungan dengan menurunnya nilai investasi perusahaan karena penyebab dari faktor pasar. Beberapa market risk yang akan terjadi dalam perusahaan ini yaitu terjadinya kondisi inflasi dalam perusahaan, yang kedua terjadinya penurunan peringkat pada obligasi, yang ketiga perubahan suku bunga, yang keempat ketidakmampuan pemasok memenuhi permintaan perusahaan, yang kelima penurunan obligasi perusahaan. Next slide. Ini ada liquidity risk. Risiko likuiditas yang terjadi berhubungan dengan bagaimana ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk yang nyata dan yang dipersepsikan oleh perusahaan, yang dapat mengancam posisi keuangan. Salah satu cara untuk menghitung tingkat risiko likuiditas ini adalah menggunakan rumus current ratio. Current ratio yang baik berada di kisaran angka 1,5 hingga angka 3. Bila berdasarkan perhitungan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki risiko likuiditi pada tahun 2020 karena posisi current ratio perusahaan ini berada pada angka 1,54, di mana masih tergolong dalam status baik dan normal. Perusahaan tergolong masih mampu dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaan dalam jangka waktu pendek dan mampu mencairkan aset menjadi tunai dengan baik. Next slide. Credit risk ini mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami
risiko kredit dapat menggunakan rumus perhitungan quick ratio. Quick ratio dengan nilai angka 1 menyatakan dalam kondisi baik, sedangkan di bawah nilai angka 1 ini perusahaan tersebut akan dianggap tidak mampu membayar utang lancar dalam perusahaan dengan baik. Apabila berdasarkan perhitungan tersebut, maka dinyatakan bahwa perusahaan Astra ini memiliki quick ratio dengan angka 1,54 berarti di atas angka 1, sehingga dinyatakan perusahaan Astra mampu menggunakan aktiva lancarnya tanpa menggunakan persediaan dalam perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Next slide. Terakhir adalah operational risk. Dalam bagian ini, perusahaan akan menggunakan degree of operating leverage yang memiliki tujuan untuk mengukur tingkat sensitivitas pada EBIT atau laba dari penjualan. Jika semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan tersebut akan semakin sulit dalam memprediksi kinerja pada perusahaan. Berdasarkan perhitungan tersebut, DOL pada tahun 2019 sebesar 1,16, sedangkan DOL 2020 sebesar 1,28 yang artinya mengalami peningkatan. DOL yang lebih tinggi akan cenderung memiliki risiko, maka dinyatakan perusahaan tergolong dalam kondisi yang sulit dalam memprediksi kinerja pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis penerapan MKI. Nah, dari sini pertama-tama ada diterapkan pergerakan kurs 1 USD itu ke rupiah itu adalah 14.105 rupiah di tahun 2020 Desember. Nah, ini sumbernya itu dari Financial Review Astra 2020 sampai 2016. Oke, asumsikan kita punya harga sebuah produk itu per satu unit itu 100.000 dengan dukungan sumber dari laporan keuangan historis 2020. Di sini saya akan menampilkan kalkulasi penerapan MKI. Nah, dari hasil kalkulasi ini bisa dibandingkan perbedaan hasil anggaran proyek tersebut menunjukkan bahwa hasil free cash flow itu yang didapatkan perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 cukup untuk melakukan branding. Dan perhitungan analisis di atas kita bisa menilai bahwa peluang investasi di Astra International itu memiliki hasil yang positif dari tahun 2019 ke tahun 2020. Oke, di sini ada teori pengambilan keputusan. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pemetaan risiko. Untuk pemetaan risiko akan dijelaskan oleh Selin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemetaan risiko. Pemetaan risiko ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu tingkat keparahan risiko atau risk severity dan seberapa besar peluang terjadinya risiko tersebut atau risk likelihood. Dengan pemetaan ini, maka perusahaan Astra itu dapat mengetahui tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut bagi perusahaan. Apakah risiko yang terjadi ini akan membawa dampak yang bahaya bagi perusahaan yang nantinya itu akan mengganggu kinerja perusahaan. Terus dengan pemetaan ini juga mempermudah perusahaan dalam mengidentifikasi, memahami, dan ketika risiko tersebut terjadi dapat ditangani sesegera mungkin oleh pihak Astra untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko tersebut. Next slide. Untuk risk severity dan juga risk likelihood ini dinilai menjadi 4 kategori, yaitu low, medium, high, dan juga extreme. Yang pertama low, peluang terjadinya risiko dan tingkat keparahan jika risiko tersebut itu terjadi rendah, yang artinya ini bahwa risiko yang terjadi ini tidak terlalu mempengaruhi proses kerja dari perusahaan tersebut sehingga dapat ditoleransi. Kalau medium, risiko yang terjadi itu memiliki dampak bagi perusahaan meskipun tingkat keparahannya itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak dapat dikategorikan rendah sehingga dapat juga tetap dapat mengganggu aktivitas perusahaan, dan risiko ini dibutuhkan penanganan. Yang ketiga ada high, risiko yang terjadi ini membawa dampak buruk bagi perusahaan sehingga telah mengganggu aktivitas dari perusahaan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan perhatian dan juga penanganan khusus untuk meminimalisir kerugian yang terjadi akibat risiko tersebut.
Yang keempat ada ekstrem. Dapat dikatakan ekstrem bahwa ini menunjukkan bahwa risiko yang terjadi itu sudah sangat mempengaruhi perusahaan, yaitu mempengaruhi sebagian besar proses bisnis dari perusahaan, sehingga perlu untuk dilakukan penanganan yang pasti dan cepat untuk mengatasi risiko tersebut. Juga harus menyusun strategi untuk mencegah supaya risiko tersebut tidak terjadi lagi. Next slide. Ada keputusan pengambilan risiko dan fungsi utilitas. Perusahaan dalam menyusun strategi untuk menanggapi risiko yang muncul itu tentunya itu memiliki beberapa plan untuk mengenangani risiko yang diprediksi bakal terjadi maupun risiko khusus yang tidak terduga seperti terjadinya pandemi COVID-19. Maka dari itu perusahaan Astra itu mengambil beberapa keputusan untuk menyusun strategi untuk menghadapi tantangan ini, yaitu yang pertama dengan menerapkan strategi fokus pada jangka pendek untuk memastikan perusahaan dapat bertahan dalam melawan kondisi ketidakpastian yang disebabkan oleh pasien COVID-19. Yang kedua, mengedepankan keselamatan dan kesehatan karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, pihak Astra itu memastikan kedisiplinan semua unit di Astra itu dalam penerapan kebijakan pemerintah dan penanganan pandemi. Yang keempat ada kepatuhan, menetapkan kepatuhan dalam pengelolaan finansial dari semua unit dan bidang usaha seperti menghemat biaya dan menyeleksi prioritas belanja modal. Yang kelima, yang next ada menelusuri probabilitas bisnis baru atau melakukan ekspansi bisnis. Untuk sekarang, Astra ini sudah memiliki 7 unit bisnis yang mencakup bidang otomotif dan jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Terus juga ada agribisnis, infrastruktur, dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Juga pihak Astra ini menetapkan prinsip Kaizen untuk mempersiapkan karyawan agar dapat menghadapi kondisi yang tengah berubah dengan pesat untuk terus melakukan perbaikan supaya tetap unggul dalam dunia bisnis. Next. Munculnya wabah COVID-19 ini tentunya itu membawa pengaruh yang cukup besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan itu pasti mengalami kerugian. Meskipun dengan begitu, keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Astra itu secara tidak langsung itu telah menumbuhkan 3 rasa kepedulian dari Astra terhadap pandemi yang terjadi, yaitu Astra itu bekerja sama dengan pihak Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut itu berupa alat uji kesehatan, disinfektan, hand sanitizer, dan juga lain-lain. Terus selain itu, perusahaan Astra ini juga menyalurkan bantuan bagi lingkungan masyarakat itu lewat gerakan Semangat Saling Bantu dan juga Kita Satu Indonesia, yang pada tahun April 2020 Astra itu telah mengumpulkan menyerahkan 5 tahap bantuan dengan total dana sebesar 151,8 miliar dan juga 4.349 masker kain. Untuk tahun 2021 yang periode yang dilakukan sejak Agustus kemarin, pihak Astra ini telah mendistribusikan 101.166 paket bantuan kepada paket masyarakat Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, Astra juga bekerja sama dengan pihak Halodoc, di mana menyediakan 7.600 kupon berupa voucher Halofit dengan nominal sebesar 100.000 dan juga voucher GoFood sebesar 200.000 untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada beberapa bagian teori pengambilan keputusan risiko yang dilakukan oleh Astra International. Banyak melakukan perubahan dan pengambilan keputusan yang tepat yang dilakukan oleh perusahaan ini. Sebagai berikut ada keputusan risiko yang diambil oleh Astra International Tbk, yaitu yang pertama keputusan pengambilan kredit. Pengambilan keputusan risiko kredit ini dilakukan oleh Astra adalah dengan menerapkan analisa kredit. Dengan menerapkan itu,
maka risiko bisa ditangani seperti penyebab terjadinya kredit macet dikarenakan kurang cermatnya perusahaan atau karyawan perusahaan dalam pemberian kredit. Oke, next slide. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan di bagian operasional, yaitu keputusan ini sangat terprogram oleh Astra. Dalam sumber laporannya, pengambilan keputusan biasanya Astra harus mengambil tindakan berdasarkan pengalaman pada periode masa lalu, dikarenakan untuk melihat dari produksi barang yang berbeda dengan divisi lain, karena produksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Untuk melakukan manajemen dengan penyelesaian masalah dalam pengadaan barang operasional. Oke, kemudian next slide. Pengambilan keputusan pemasaran. Risiko pemasaran merupakan risiko yang sangat krusial terhadap peringkat keunggulan kompetitif dalam mencapai target pemasaran di Astra International. Perusahaan Astra harus memiliki keputusan akan risiko pemasaran terhadap perusahaannya, sebagaimana memiliki nilai yang berbeda dari kompetitor yang lain, karena penting sebuah peran strategi pemasaran dalam kelangsungan masa depan Astra. Oke, next slide. Astra juga mengambil pengambilan keputusan jangka panjang. Strategi yang dilakukan Astra dalam laporan yang kami lihat, yaitu Astra menerapkan Triple P roadmap yang meliputi portfolio roadmap, people roadmap, dan public contribution roadmap sebagai pengambilan keputusan strategi jangka panjang Astra tahun 2021 sampai tahun 2030. Yang dilakukan Astra sesuai dengan kondisi dan aspirasi mendatang untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Oke, next slide. Baik, sekarang saya akan menambahkan tentang kesimpulan yang kami peroleh dari hasil analisis laporan ini. Jadi pengelolaan strategi yang dilaksanakan perusahaan Astra ini, mereka sering berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang canggih, mereka memiliki strategi menerapkan berbasis teknologi seperti teknologi autonomous rack picking system yang berbasis teknologi industri 4.0, bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pencatatan barang serta mengurangi risiko ergonomi. Kemudian keputusan pengambilan risiko yang dilakukan Astra dan beberapa bagian penerapan keputusan pengambilan risiko dilakukan analisis untuk dampak antara jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian Astra juga melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan sejak April 2020 lewat program slogan Semangat Saling Bantu dan Kita Satu Indonesia. Slogan ini bertujuan untuk sejahtera bersama bangsa, yang di mana arti tersebut untuk membangun dana hal tersebut dipublikasikan ke dalam laporan keuangan mereka, dan juga kita bisa dapat dilihat dari website Astra. Kemudian next slide, ada saran. Jadi saran yang kami peroleh untuk Astra, jadi yang pertama adalah Astra disarankan melakukan evaluasi secara mendalam tentang current ratio dan return of variable. Jadi sehingga dapat dijadikan tambahan sebagai referensi dan wawasan ilmu pengetahuan yang khususnya ada di current ratio dan return of equity. Nah, kemudian yang kedua, saran kami dalam pemetaan risiko yang dilakukan oleh manajemen Astra lebih diperhatikan lagi, karena keputusan pengambilan risiko yang dilakukan Astra masih minim dan untuk pemetaannya masih kurang. Baik, kemudian next slide. Oke, sekian dari presentasi dan hasil laporan analisis kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pengetikan, dan ucapan yang kurang. Sekian presentasi kami. Mohon maaf. Terima kasih ya.